Pada video kali ini kita akan membahas dua topik ini. Kita mulai dulu dengan teorema dasar kalkulus 2. Jadi kalau pada teorema dasar kalkulus 1 kita ingin membahas kita telah membahas hubungan antara integral tentu dan turunannya gitu. Nah, sekarang di teorema dasar kalkulus 2 dia menghubungkan antara integral tentu dan integral tak tentu. Ya, jadi walaupun awalnya sama-sama menggunakan simbolnya integral, tapi ide awalnya beda ya. Yang ini menghitung luas daerah di bawah kurva F gitu dari A sampai B. Kalau yang ini menghitung mencari suatu fungsi F gitu, di mana fungsi F besar ini kalau diturunkan hasilnya balik lagi. Ya, balik lagi ke ini F besar ya, kalau diturunkan itu balik lagi ke fungsi awalnya. Nah, jadi di teorema dasar kalkulus 2 dia menghubungkan antara kedua ini ya. Makanya simbolnya memang sama, mungkin intuisi kita ya memang berkaitan ya. Kita lihat dulu bunyinya. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi yang kontinu pada selang tutup AB dan F-nya itu sembarang anti turunan dari F ya, jadi bisa apa aja. Maka integral AB fx dx itu sama dengan anti turunannya dievaluasi di B dikurangi anti turunannya dievaluasi di A gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini akan sama dengan apa sih? Akan sama dengan ya integral dari fx dx gitu. Nah, nanti dievaluasi dari A sampai B gitu. Kita lihat dulu buktinya ya. Pertama-tama definisikan suatu fungsi G ya, yang inputnya itu batas atas integrasi Gx sama dengan integral A sampai X ft dt. Nah, berdasarkan teorema dasar kalkulus 1 kalau diturunkan G aksen X itu fx ya. Nah, kemudian kita diketahui bahwa F juga anti turunan dari F. Artinya kalau anti turunan apa? Kalau diturunkan hasilnya si Fx sendiri gitu. Jadi kalau begitu ini dan ini sama ya. F aksen itu akan sama dengan G aksen. Nah, kalau begitu berarti F dan G ini ya, F besar dan G besar itu sebenarnya suatu fungsi yang sama, bedanya hanyalah konstanta aja gitu ya. Jadi kita bisa tulis Fx sama dengan Gx plus C. Nah, perhatikan bahwa dari sini kalau kita mau hitung FA apa? Berarti input A ke sini ya, FA GA tambah C gitu. Nah, GA sendiri apa? Input ke sini ya, jadi integral dari A sampai A FT dt ditambah C dan integral atas satu titik ini 0 ya. Artinya kita punya FA itu sama dengan C. Kemudian kita mau hitung FB itu sama ya, input ke sini GB plus C, GB-nya di input ke sini, jadi kita punya ini gitu. Kemudian ini ditambah C, C-nya siapa? C-nya di sini FA ya. Jadi kalau kita pindah ruas yang A-nya ke sebelah kiri, maka kita akan punya gitu ya, integral AB FT dt sama dengan FB dikurangi FA ya. Nah, ini maknanya yang tadi udah dicoret gitu. Jadi integral AB FT dt sekarang kita bisa hitung dengan cara kita cari dulu anti turunannya, kemudian kita evaluasi di B dikurangi yang di A. Kita lihat contohnya, misalkan tentukan nilai dari ini ya. Nah, perhatikan bahwa integral ini bisa ditulis dalam bentuk ini ya, 4-nya keluar. Jadi kita hanya perlu cari anti turunan dari X, kemudian evaluasi nilainya nanti. Nah, karena fx sama dengan x kuadrat per 2 merupakan salah satu anti turunan dari fx, f kecil. Maksudnya apa salah satu? Maksudnya ialah sebenarnya anti turunan dari ini apa sih? X kuadrat per 2 ditambah C, jadi C-nya 1000 anti turunan, X kuadrat per 2 plus setengah anti turunan, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi kita pilih aja yang C-nya sama dengan 0 untuk menyederhanakan. Nah, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, bentuk ini ya, itu bisa kita evaluasi begini ya, ini anti turunannya evaluasi 2 dan min 1. Ini benar nggak hitungnya? Ya benar ya, benar. Cek lagi ya. Kemudian yang kedua ini, ya, tentukan nilai dari integral dari fungsi ini min pi per 4 sampai pi per 4. Waduh, ada kali ya di sini. Gimana? Ya, sebenarnya ingat walaupun sepertinya ada bentuk perkalian di sini, tapi bentuk ini masing-masing ialah bentuk turunan dari suatu fungsi di mana
tangen X itu kalau diturunkan hasilnya secant kuadrat X, dan secant X itu kalau diturunkan hasilnya secant X tan X. Artinya ini masing-masing ya, ini adalah antiturunan dari secant kuadrat X, yang ini antiturunan dari secant X tan X. Maka berdasarkan teorema dasar kalkulus kedua, setelah dipecah integralnya masing-masing bisa kita evaluasi ya. Begitu. Langsung ketemu hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode substitusi ya. Sebelumnya kita ingat kembali bahwa kita punya beberapa bentuk atau beberapa sifat ya, beberapa sifat integral atau beberapa bentuk sih ya, benar, beberapa bentuk integral tertentu ya. Jadi kalau kita punya integral dari konstanta, suatu fungsi pangkat sin cos gitu, maka kita punya bentuknya ini ya. Sebenarnya kalau berdasarkan teorema dasar kalkulus 2, kalau ada integral, ada batasnya A sampai B ya tinggal ikut aja batasnya A sampai B, ini dievaluasi di FB, F besar B dikurangi F besar A gitu ya. Kemudian kita punya bentuk linier ya, jadi penjumlahan dua buah fungsi kemudian diintegralkan akan sama dengan ya integral dari masing-masing fungsinya gitu ya. Kalau ada konstanta dikeluarkan. Nah, yang jadi masalah ialah bagaimana kalau kita punya bentuk perkalian begini ya. Ini hanya mereview kembali, sebenarnya di integral yang sebelumnya juga ada, tapi intinya kita ingat bahwa integral itu hanya punya dua sifat ini ya, tidak seperti turunan yang punya hasil kali dan bagi gitu. Sifat kali dan bagi integral tuh nggak punya. Jadi kalau kita punya bentuk kali dan bagi yang begini bagaimana gitu. Nah, selama bentuk kalinya itu dan bentuk baginya bisa kita identifikasi menyerupai suatu bentuk tertentu, bentuk komposisi, maka kita bisa hitung ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Kita lihat untuk yang integral tak tentu dulu ya. Kita review kembali. Jadi misalkan G-nya itu fungsi yang terturunkan dan F-nya itu F besar antiturunan dari F kecil ya, maka integral dari F Gx dikali G aksen X sama dengan F besar Gx plus C ya. Ini nggak sulit buktinya, tinggal ini diturunkan saja, nanti jadinya ini dengan aturan rantai gitu ya. Nah, tapi untuk mempersingkat penulisan, kalau kita misalkan si Gx-nya ini yang di dalam ini dengan U ya, maka du itu sama dengan G aksen X dx ya. Artinya bentuk yang panjang ini ya, itu kita bisa singkat penulisannya jadi begini. Oke. Nah, kalau seandainya ada batas integrasinya gimana kalau integralnya integral tentu dari A sampai B ya, maka ya sama ya, idenya begini ya, aturan rantainya begini, tapi batasnya perlu diperhatikan ya. Jadi pada saat ini kan ketika kita punya integral A sampai B F Gx G aksen X dx, ini artinya apa sih? Ini artinya itu integralkan dari yang ini, yang di dalam ini, ketika X-nya itu sama dengan A sampai dengan X-nya sama dengan B. Jadi di sini ketika kita punya dx, di sini batas integrasinya X juga. Nah, kalau kita mau membuat pemisalan dengan U ya, integralnya nanti akan dalam U begini, batasnya harus kita rubah juga dalam U gitu. Nah, kita lihat ketika X-nya sama dengan A, U-nya sama dengan apa ya, tinggal disubstitusi aja ke sini kan, GA. Ketika X sama dengan B, U-nya sama dengan GB. Jadi kita punya bentuk yang begini ya. Jadi substitusi untuk integral tentu kita punya bentuknya begini. Jadi batas integrasinya juga diganti. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya begini ya. Kita lihat lagi contoh yang tadi, masalah yang tadi. Ya, tentukan nilai dari integral ini ya, 0 sampai 1 2x plus 1 akar x kuadrat plus x dx. Nah, kita harus memisalkan U gitu ya. Yang mana yang kita misalkan U? Kita tulis lagi di sini ya, kalau integral AB F Gx G aksen X dx gitu, salah satunya jadi U, atau ini kita bisa tulis ini FU ya, DU gitu. Yang ini mau kita tulis FU DU. Nah, siapa sih U-nya di sini gitu. Nah, intuisi kita mengatakan bahwa U itu kan Gx itu yang ada di dalam F gitu ya, maka alamiah untuk kita cukup natural untuk kita mendefinisikan yang di dalam ini sebagai U. Atau intuisi kita yang kedua mengatakan apa? Ini kan sebenarnya bentuk perkalian dari dua buah fungsi gitu ya, dimana yang satu itu merupakan bentuk turunan dari yang lain. Nah, kita lihat di sini pangkatnya pangkat 2, yang ini pangkat 1 ya, maka kita bisa cukup menduga juga bahwa yang ini itu pemisalan U kita dan yang ini itu turunannya ya. Nah, kita coba aja gitu.
Nah, kalau kita misalkan U-nya X kuadrat plus X, maka DU-nya sama dengan 2X plus 1 DX. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa kita rubah batasnya ya. Ini batas masih dalam X gitu. Oke, ketika X-nya sama dengan 0, sekarang batasnya kita maunya kita rubah jadi di sini kita maunya rubah jadi ya U1 sama dengan apa, yang ini U2 ya batasnya jadi sama dengan apa gitu. Yang pertama ketika 0 dia 0 juga, ketika 1 dia 2. Ya, maka integral ini bisa kita rubah sekarang jadi yang ini itu akar U, kemudian yang ini DU. Ya, yang ini bentuk DU. Jadi kita punya itu ya tinggal biasa ya. Kemudian yang kedua juga sama, tentukan integral dari itu. Nilai dari integral ini ya, cos akar X dibagi akar X dx ya. Yang kita misalkan yang mana? Ya kalau kita misalkan cosnya nggak selesai masalah kita ya. Jadi misalkan seperti tadi akar X gitu ya, maka DU-nya sama dengan setengah akar X dx gitu ya. Setengah 1/2 akar X dx. Ya, jadi kita punya di sini nih bentuk 1 per akar X dx-nya jadi sama dengan 2 DU. Jangan lupa rubah batasnya ya. Kita input aja ya, ketika X-nya itu pi kuadrat plus 9, maka U-nya ya input ini ke sini gitu ya. Dapat pi per 3, yang ini pi per 2. Jadi kita punya ya dihitung seperti biasa dengan teorema dasar kalkulus 2. Nah, sebagai latihan silakan dicoba contoh yang ini ya. Yang B ini lumayan agak menarik gitu ya. Bisa yang salah satu bisa antara sin-nya atau yang cos-nya yang misalkan coba aja dapat nggak gitu. Kalau bagusnya gitu ya dicoba-coba salah jadi besok nggak kepentok di tempat yang sama. Oke, yang ini perlu dikenali dulu sebagai integral tentu ya. Ini bentuk integral A sampai B fx dx, A-nya berapa, B-nya berapa, F-nya apa. Cari yang ini ya, tinggal penerjemahan aja, yang ini nggak sulit. Oke.